Saya Arif, dikenal dari dulu itu dengan Arif Cibitung, karena saya main burung sejak awal itu tinggal di Cibitung Bekasi, jadi terkenalnya itu Arif Cibitung. Bird farm saya namanya Aster Bird Farm. Kenapa kok dinamain Aster Bird Farm? Karena dulu saya itu waktu main burung di Bekasi, di Cibitung itu, saya tinggal di Taman Aster Cibitung Bekasi, dan pada saat main di sana itu saya sering pakai SF-nya itu Aster SF, jadi tinggal ngelanjutin aja. Nah, setelah saya pensiun itu kebetulan karena 2 tahun saya bolak-balik, jadi burung itu awalnya dikirim semua ke Jogja karena saya bangun bird farm di Jogja. Kemudian ya nggak sempat untuk lomba lagi, jadi kurang fokus di situ, kita fokus di penangkaran. Jadi burung-burung ya yang jago-jago itu akhirnya masuk kandang semua, kecuali Sincang ini sampai sekarang masih stabil. Jadi kalau Kacer itu, Meteor, Barokah itu akhirnya masuk kandang. Dan yang sudah produk itu baru satu, yaitu Meteor. Itu kebetulan betinanya saya dapat betina bagus, itu anakan dari Black Mamba dari Kadapi Lampung. Waktu itu temen yang sempat nyarikan, setelah 2 tahun, hampir 2 tahun akhirnya produksi. Dan ya ini udah mulai 2020 kemarin di laber-laber udah mulai berprestasi. Saya harap saya akan comeback lagi di Kacer di tahun 2021 ini, dan selanjutnya itu akan kembali lagi meramaikan kiprah di Kacer. Enggak hanya cecak hijau. Jadi selama saya fokus di ternak itu jagoan saya yang stabil ya cuma cecak hijau aja. Tapi untuk pre ya sudah mulai berumur, dan selanjutnya ya udah mulai nanti aktif lagi untuk pre dan Kacer. Kemudian 2020 itu bulan Maret ada pandemi Corona, jadi banyak sekali lah impact negatif bagi dunia perburungan, dari joki, dari pemain, dari ya semua lah yang berhubungan dengan burung, dengan hobi burung itu secara kegiatan finansial maupun ini juga drop. Hai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Bagaimana mensiasati lomba yang vakum di masa-masa pandemi itu? Ya saya ambil positifnya dengan adanya vakum di lomba. Saya jadi bisa lebih fokus di penangkaran. Saya bongkar pasang indukan, saya cari materi-materi yang terbaik, terutama dari sisi betina. Karena di awal-awal itu saya cuma dapat betina yang ini cuma ada beberapa dari kemudian waktu dari Pak Sofyan dapat, saya Pak Sofyan Rajawali yang bekas BNR itu saya dapat. Kemudian dari Mas Agus Gamping saya juga dapat terbaik, dan ya alhamdulillah dari situ menghasilkan anakan yang berprestasi. Jadi yang betina dari Pak Sofyan waktu itu rasnya Sabdalam, saya jodohin dengan Jangirnya Muryono Cibitung, itu akhirnya bisa menghasilkan anakan-anakan yang berprestasi juga. Yang waktu itu di ring yang pakai ring Aster 012 dan Aster 019 sudah berprestasi. Yang Aster 12 di juara di Master Ciki 2, juara 2. Yang lebih fenomenal lagi ya jagoan saya yang namanya Macomen, yaitu saya dapat di tahun 2010 juara sempat di Acun Award, itu di final kelas utama itu, yang tiket 300 hadiah utama
15 juta kalau nggak salah. Itu juara 3 waktu itu. Juara 3. Ini karena burung sebenarnya burung masih muda, cuman 3 tahun setelah itu 2013 kok ada kendala di suara gitu. Jadi itu waktu itu kasusnya itu dia makan kutu dan nyaris mati. Akhirnya karena saya kasih penawar yaitu air kelapa hijau yang serat merah itu, alhamdulillah bisa sembuh, bisa hidup. Tapi dampaknya adalah suaranya nggak bisa maksimal seperti dulu. Jadi itu salah satu burung yang akhirnya masuk ke kandang penangkaran dalam usia yang ya belum terlalu tua. Intinya apapun masalahnya, itu pandemi, lomba itu ambil hikmahnya. Jadi kalau misalnya kita di sini agak tertutup jalannya, kita coba cari jalan yang lain yang bisa kita eksploitasi. Dan alhamdulillah selama masa pandemi ini bisa produk-produk indukan yang dulu sempat macet lama itu bisa produk lagi, karena saya lebih fokus dalam penanganannya, baik itu dari sisi makanannya, kesehatannya, vitaminnya, dan ya dari kita lihat inilah lebih fokus lagi, akhirnya bisa fokus. Salah satu yang kunci ya dalam untuk menghasilkan produk unggulan di penangkaran burung, baik itu murai batu, kacer, yang lain lagi. Salah satu di samping materi indukan yang harus kita perhatikan, jadi jantan harus ya istimewa, betina pun kuncian juga ini. Betina itu harus kita ambil dari anakan, ya paling gampang ya kita ambil terah juara, anakan budi juara yang berkualitas itu lebih mudah karena kita tahu sejarah dari orang tuanya dulu. Satu, yang kedua dari faktor makanan. Jadi untuk menghasilkan produk unggulan, salah satunya itu faktor makanan sejak dini. Jadi sejak usia kita ambil panen itu sekitar seminggu. Biasanya saya sih umur seminggu saya ambil, karena burung saya kan di penangkaran banyak, jadi pernah beberapa saya coba untuk dibesarkan oleh indukan, itu akhirnya malah karena jantannya keburu birahi, karena burung tempur terus dengar ada lawannya di sekitarnya bunyi nembak-nembak, dia akhirnya nembak birahi, anaknya diajar. Akhirnya dengan pengalaman itu umur 7 hari akhirnya saya ambil setelah jantan pada saat netes hari pertama atau sebelumnya 2 hari sebelum netes, jantan kita tangkap, taruh di kandang di dalam sana, kita tangkap. Nah, biar diasuh oleh betinanya, induk betinanya itu sekitar sampai 7 hari saya ambil. Nah, saya udah coba beberapa kali makan ya, dan kebetulan di akhir 2020 itu saya nemu produk namanya twister loloan gitu. Saya dapat info dari teman saya, Pak Samuel, itu akan segera launching. Ya udah saya tunggu, akhirnya saya coba dan memang beda sekali ya, hasilnya itu dari sisi kotorannya, dari sisi kesehatannya, dari sisi pertumbuhan bulu, pertumbuhan anakannya itu lebih cepat besar. Jadi anakan itu cepat bongsor itu. Dan rata-rata biasanya kan umur 14 hari baru nangkring. Nah, ini bisa 12 hari, 13 hari itu lebih cepat untuk nangkring. Dan kotorannya juga bagus, nggak bau. Dan untuk karena dia ada asupan yang bagus, gizi yang tinggi di sejak dini, usia dini, yaitu salah satu kunci jadinya burung produk yang bagus. Jadi burung yang bagus itu memang harus
kita perhatikan dari visi yang dari sejak dini. Jadi dari sisi pertumbuhan otak dia, pertumbuhan tulang, pertumbuhan paru-parunya itu luar biasa. Jadi, dia akan besar dan napasnya panjang. Otomatis kalau paru-parunya bagus, panjang, otaknya berkembang dengan bagus, otomatis dia cerdas, dia akan menangkap dengan mudah suara masteran-masteran di sekelilingnya. Inilah produk ini luar biasa, murah sekali. Ini di sini 500 gram. Kalau di harga eceran di kios itu hanya 45.000. Nah, biasanya saya pakai produk lain dulu tuh harga 60.000, itu cuma 220 gram. Dan ya setelah saya bandingkan itu hasilnya ya cukup berbeda lah. Jadi saya cukup senang dengan di launchingnya produk pakan Indomie Twister di akhir 2020 ini. Salah satunya adalah produknya lebih bagus, kemudian hasil anakannya juga akan menjadi lebih, dan yang terakhir adalah yang paling penting juga, saya jadi irit gitu. 45.000 saya dapat setengah kilo 500 gram, yang biasanya saya 65 ini hanya 40.000 dengan berat 2 kali lipat. Ya, terima kasih lah dari Twister ini cukup menolong para penangkar dalam mensiasati masa-masa pandemi, di mana ya otomatis dari sisi kegiatan ekonomi cukup turun drastis. Dengan adanya ini saya jadi lebih irit, kematian burung juga lebih kecil, burung jadi lebih sehat, dan juga burung lebih cerdas. Itu yang penting, karena untuk burung lomba salah satu kunci adalah bagaimana dia bisa mengeluarkan lagu isian yang lebih variasi. Dan tidak semua burung akan bisa ngeluarin variasi yang banyak, nggak bisa menangkap itu. Itu kalau nggak didukung oleh gizi sejak usia dini. Jadi itulah kuncinya. Di samping materi bukan makan itu juga mutlak, dimana tetap harus kita perhatikan. Jadi terima kasih Twister di saat pandemi ya, ini sangat terbantu kita sebagai penangkar burung.